Terima kasih. Udah. Dan memang untuk sidang ini kita mengapresiasi yang benar-benar sudah hadir dulu sebagai badan publik, sebagai pemohon. Memang kami akan juga sampaikan dulu pertimbangannya untuk terkait dengan SPPD. Jadi masih ada waktu. Memang kita untuk itu segera saja, segerakan. Apabila keputusannya bukan keputusan saya, keputusan si memang ada saja ini yang terkait. Terima kasih saudara Soal apa sudah hadir. Saudara pemohon mau tanggapan satu persatu atau dicukupkan? Terima kasih Ketua Majelis Konser. Yang pertama, saya jelasin dulu dari mengenai sektor sumber ini baru membuat uji konsekuensi. Padahal tahu dalam publik yang memerlukan itu adalah pengadilan tata usaha negara, yaitu bayangkan pengadilan tata usaha negara baru membuat uji konsekuensi. Padahal Undang-Undang 1428 termasuk PP, termasuk RI itu sudah menetapkan sudah harus membuat itu. Bukan dari sekarang. Memang betul bisa dibuat sebelum persidangan, setelah persidangan bisa. Namun ada kekhususan karena dalam publik ini berpublik ini ternyata pakar hukum atau penegak hukum. Mestinya dari pihak betul ini yang isinya adalah para hakim, mestinya mereka siap. Ternyata pengadilan tata usaha negara baru membuat uji konsekuensi apakah yang kita minta itu adalah informasi. Sama kami sebagai masyarakat cukup kecewa karena beberapa kali bersidang betul dan kami sampaikan juga tujuan kami minta ini kenapa kok pengadilan tata usaha negara kami minta. Ini juga bagian dari pembelajaran kepada para hakim yang ada di tutup sebelum sini. Karena ada putusan, tapi ini apa yang tidak perlukan. Ada putusan pengadilan tata usaha negara. Pertimbangannya ada mengatakan bahwa dokumen kontrak adalah dipercayai. Makanya kami sebagai masyarakat cukup kaget dan cukup sedih. Ada oknum hakim betul mengatakan dokumen kontrak adalah informasi yang dipercayai. Padahal di gugatan kita itu disebutkan bahwa kami berdasarkan informasi yang termohonkan adalah informasi terbuka berdasarkan Undang-Undang 1428 dan berdasarkan perpisahan Termohon boleh fokus pada substansi dulu. Nah, kami disepakati. Jangan nanti apalagi secara kita tadi kita harus sampaikan. Itulah makanya kenapa sampai dalam publik betul ini kami persidangan sini. Karena kami ingin agar para hakim itu edukasi, belajar tentang Undang-Undang 1428, belajar tentang Perpisah 2001. Artinya masa seorang hakim mengatakan dokumen kontrak itu rahasia. Ada jelas seperti satu di terbuka umum. Yang kedua, ada di putusan menyatakan bahwa masyarakat itu atau PKN boleh diminta apabila yang diminta itu sudah terjadi tindak pidana korupsi. Wah, ini kan jadi apa namanya? Seorang hakim tidak paham dengan Undang-Undang 1428. Mestinya kalau sudah terbuka, jangan saya di masyarakat mana berhak untuk meminta. Bukan harus itu ada indikasi korupsi. Dia sebagai disebutkan sini pasal 2. Pasal 2 PP 3 tahun 2008. Orang serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada saat diberikan bentuk hak mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi dan
artinya setelah mencari kita, baru memperoleh dokumen ini, baru kita melaksanakan investigasi, baru ketika di situ ada yang kita soroti, baru kita lakukan. Jadi kita harus dulu kita buktikan dulu di situ ada korupsi, baru bisa kita lakukan anaknya. Nah, demikian lalu jadi kenapa kami meminta informasi ini kepada para termohon ini. Namun demikian, termasuk juga makan lagi juga minta ketika sidang di komisioner pusat. Namun demikian, komisioner ini juga tugasnya lembaga komisi informasi untuk lebih kita itu melaksanakan model. Kenapa? Seperti 121 jelas menyatakan ketika masyarakat meminta informasi publik, maka PPD wajib menjawab. Ini kemudian Pak Saudara, kita masyarakat meminta informasi, tidak percaya. Mereka harus sampai itu, surat masyarakat itu. Ini ada perbedaan dia. Itu sebabnya masyarakat kan negatif. Mana lagi ada hakim melalui tangkapan KPK kan? Bertemu lagi apabila di rumahnya. Jadi masyarakat itu jadi kenapa? Jadi bingung gitu kan? Makanya kita percaya sama hukum Indonesia ini. Ya makanya hakim juga melalui tangkapan KPK. Nah, jadi demikian sama kayak gini. Jadi itu dipersiapkan. Jadi kalau ada mengatakan hukum tajam ke bawah, turun ke atas, ini tidak faktanya. Tidak faktanya. Sudah jelas-jelas seperti 121 pasal 15 ayat 9 menyatakan bahwa dengan kontrak ada informasi terbuka. Oleh para hakim oknumnya menyatakan jelas tertutup. Tambah lagi bahwa PPD mestinya harus dijawab. Tambah lagi di sini baru membuat uji konsekuensi. Itu untuk register 09 untuk 06 07 sama ya, kita cukup kecewa juga atas jawaban lainnya. Cukup kecewa orang yang kami sebutkan apa sih kami dari sini hanya komentar aja lah. Dan itu pun kami karena ada kejadian sampai ke bangsa. Bagaimana mobil angkutan truk itu? Kalau kita lihat barangnya ini, enak. Paling lapangan, coba. Ada yang vaksin sudah terbuka, ada yang sudah tulis, ada yang habis saja belanja BBM bersubsidi hampir 10 M. Ini gimana ceritanya kita? Mobil negara belanja bersubsidi. Yang subsidi itu berbayar. Bukan buat mobilnya negara. Ini anggaran budaya bersubsidi. Nah, yang demikian itulah Pak. Kenapa kalau kita dokumen ini? Kami ingin mana itu kerjanya? Betul saja bersubsidi karena kamu ingin tahu Pak, bukan mengenai penanyaannya. Dan ini kan kita contoh dampak dan perkara kami mendapatkan informasi dari sini. Waktu itu masalah komisioner masih seperti itu diberikan, kita investigasi, kita lakukan kesalahan, maksud bisa diberikan pemantau koordinat melakukan dinas perkara di provinsi di Jakarta. Orang masuk anggaran 30 kerugian 3. Jadi mereka dan apa yang kami ini tentunya akan kami tidak lanjutin. Memang ada putusan-putusan di sini yang berupa nanti di contoh SMP profesional sendiri sampai sekarang nggak diberikan dokumennya. Itu sosial, udah putus sini. DPR di Jakarta, udah kita demo Pak bertanya, DPR kita itu, udah kita betul, ini aplikasi kita.
mungkin dalam negeri kan demo. Tidak dipastikan. Nanti kan dapatkan potongan nanti bisa lagi di PKN ini perlu apa ya? Nah, itulah. Boleh kan? SMK boleh. PKRD, boleh tapi kita demo dan masih. Jadi mohon izin majelis komisioner, anggota, kami nilai sebenarnya di kami Pak. Ini jangan sampai generasi kita ini yang dua ini yang sekarang tertutup, jangan nanti generasi anak kita juga mengalami seperti sekarang. Kita pengen kayak negara maju berbahagia. Terus kita begitu. Apa aja terbuka semua. Di sini hanya persoalan pemerintah aja tertutup itu yang terlalu banyak. Apa yang banyak yang minta? Yang kami ingin ini katakanlah aneh ini. Barang bukti kita kayaknya hampir 700. Kalau kita saksi perbandingan ini mana nih? Barang bukti kita hampir 700. Apalagi ini tidak kalau dulu pergi 1/13 ayat 4. Kita hijau surat keputusan keputusannya Komisi Pusat. Di situ jelas yang dimasukin bayi ibadah Pak. Beri tidak tiga dalam waktu yang sama. Dan ini bisa kita uji di betul sama Mahkamah Agung. Jadi mohon dengan segala hormat, kami mohon majelis betul-betul menegakkan hukum Undang-Undang 14 dari 1/21 dari 1/13 untuk menghindari kegaduhan yang terjadi ke depan. Demikian masih. Baik, terima kasih saudara pemohon dan juga termohon ya, 7 dan 8. Majelis komisioner akan coba untuk bisa agar ini ada kepastian hukum dan langkah lebih lanjut. Untuk termohon 06 dan 7 itu masuk ke tahap kita tawarkan mediasi di hari Kamis tanggal 21 jam 13 siang. Hari Kamis ya besok lusa. Tetapi untuk yang 008 kami masih kesempatan untuk terkait dengan tanggapan tertulis ataupun ada hasil konsekuensi. Sehingga memang secara maaf ya alamnya ada berbeda, ini kategorinya adalah pengadilan. Memang kalau digabungkan mediasi takut juga tidak kurang efektif. Nanti terpisah sendiri. Bukan berarti ini registernya hilang tidak ya. KI Jakarta tetap memastikan register ini ada untuk 008. Tetapi kita kasih kesempatan nanti terpisah relasnya khusus ya untuk mempersiapkan tanggapan tertulis dan apabila ada studi konsekuensi. Sekali lagi, uji konsekuensi bukan dari KI tetapi dari atasan DPD. Ya, tadi saya dapat informasi dari saudara termohon yang hadir bahwa ada atasan DPD yang sedang kosong ya, sehingga berarti ya, sehingga mungkin perlu waktu untuk mengusahakan. Memang itu urusannya perlu kadang-kadang di tempat tertentu mungkin PRT apakah bisa mengusahakan itu silakan kami tetap berikan waktu. Jadi 08 tetap menjadi register yang sedang tahap pemeriksaan, tapi kami berikan waktu dulu untuk menanda dulu untuk masuk ke tahap mediasi. Bagaimana saudara pemohon, apakah bersedia hari Kamis jam 1 siang? Bersedia. Saudara pemohon 06. Dan majelis untuk kesediaannya mediasi. Dan 07, tidak. 07 bersedia. Oke. Baik, untuk register 06, 07 ya, kita masuk ke tahap mediasi pada hari Kamis tanggal 21 jam 13 ya. Jam 13 jadi pagi ada mediasi juga. Bersama dulu sebentar ya, dari sana langsung lanjut pukul 13. Jadi sehingga kita sudah rekam mediasi untuk 006 dan 07, untuk 08 nanti tunggu relas. Untuk 07 tidak perlu relas lagi. Ini merupakan undangan resmi ya dari KI untuk melakukan tahap mediasi sesuai dengan mediator yang telah ditunjuk sesuai dengan pleno KI DKI. Mungkin itu ada yang bertanya terlebih dahulu, saudara mohon. Cukup. Mohon ada yang bertanya? Silakan. Terima kasih. Kalau diperkenankan kita mau waktu Tony. Ya, nanti kita pertimbangkan majelis ya, nanti melalui panitera akan menentukan. Ya, baik, sekali lagi terima kasih kepada pemohon ya yang masih setia untuk menegakkan konstitusi dan lembaga 2008. Termohon juga sebagai pelayan publik, mudah-mudahan ke depan layanan informasi semakin baik di Jakarta. Kita berharap ini semua ekosistem yang baik ya,
Sekali lagi ini bukan menang dan kalah, tetapi bagaimana informasi itu dapat terbuka dan dapat masyarakat untuk mengakses, dan informasi yang dikecualikan silakan memiliki juga link tersendiri untuk bagaimana mengecualikan sesuai dengan bagaimana menjaga rahasia sesuai dengan undang-undangnya. Mungkin itu sidang untuk register 07 ditanya kepada tahap mediasi dari 08 sesuai dengan relasi yang akan ada. Terima kasih. Sidang dilanjutkan ke mediasi dan relasi. Sidang lanjut kelas 10 Komisi DKI Jakarta dengan nomor register pemerintah 678 tahun 2005 dengan pemohon Pengawas Keuangan Negara yang Karena kita sudah mengikuti persidangan antara teman-teman negara melawan Kementerian Pertahanan Negara di Bapak ini. Dilanjutkan mediasi. Coba. Kasih ya. Itulah kita sebagai masyarakat kita ingin bagaimana republik ini terbuka. Karena kalau mau terbuka, ya kan sudah transparan, itu otomatis ruang gerak atau niat atau mensrea pelaku korupsi akan terhambat atau tertunda itulah. Nah, kita bekerja keras untuk melaksanakan. Izin nomor berapa? Dah, singkat